Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi kita di minggu ini beribadah bersama, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Biarlah hari ini menjadikan sukacita kita yang luar biasa. Kita mencari Tuhan, kita mencari yang luar biasa daripada Tuhan. Maka dari itu mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membesarkan dan meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Biasanya Tuhan kita, Allah itu sumber kekuatan kita. Hari-hari ini kekuatan Allah lah yang menjadikan kita orang-orang yang kuat. Hari-hari ini kekuatan Allah yang menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk menjalani hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, hari-hari ini jadikan hari yang penuh dengan sukacita. Karena ketika kita mampu untuk bersukacita, Roh Allah itu hidup di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kita sukacita yang tiada banding. Firman itu yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita. Di saat kita kecewa, di saat kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, ada berkat kemurahan Allah. Dialah yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang terbaik tentunya menjadi milik kita bersama. Mari kita hening sejenak, kita meresapi kehidupan kita masing-masing untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan kasih dan kemurahan-Nya. Haleluya.
Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, ketika kami memahami bahwa semua kehidupan kami hari ini adalah semua karena berkat kemurahan-Mu. Itulah yang menjadikan hidup kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Hidup kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami hidup di dalam kemurahan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira bersama Tuhan, menyatakan bahwa kebesaran Tuhan adalah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui Tuhan bukan menjadi penghalang kami untuk bersuka cita, bukan menjadi penghalang kami untuk tidak ada di dalam Tuhan, tetapi hari-hari kami Tuhan menjadikan pribadi-pribadi kami menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, menjadikan pribadi kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruh firman-Mu itu di dalam hati kami, agar kami mampu menjadi orang-orang yang berbahagia. Kata firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau siapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya, kami semua dimanapun kami ada Tuhan, Engkau tetap menjaga kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hidup kami adalah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.
jumpa dalam kasih Kristus. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah dan kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kehadiran Tuhan itu sudah teruji, terbukti sampai pada saat hari ini. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu tetap dekat dengan Tuhan, melekat kuat dengan Tuhan, supaya hidup kita akan selalu diteguhkan, dikuatkan terus oleh firman yang luar biasa. Pada saat ini saya akan berbicara tentang iman di masa krisis. Saya akan ambil ayat pembacaan kita pada saat ini di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Sekali lagi saya baca. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, kita berbicara tentang Musa, pemimpin yang hebat, pemimpin karismatik yang sangat dihargai, dihormati, dipuja-puja oleh bangsa Israel. Tapi dalam cerita di sini atau perikop ini kita menemukan Musa, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, pada satu ketika juga meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab itu pada saat ini kita akan belajar dengan pribadi Musa, bagaimana Tuhan menuntun dia agar tetap teguh dalam imannya, agar tetap kuat dalam imannya, supaya rancangan Tuhan yang Tuhan taruh lewat hidupnya dan kepemimpinannya boleh mencapai tujuan yang seperti Tuhan inginkan atau rancangkan. Nah, saat ini kita berbicara tentang Musa, bagaimana dia mengkhawatirkan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Ya, kekhawatiran itu tidak pandang bulu. Siapa saudara? Ya, siapakah dia? Entah dia hamba Tuhan, entah dia bukan hamba Tuhan. Saya katakan bahwa kekhawatiran itu merupakan satu kekuatan yang sering dibangun oleh kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis, agar kita itu terpisah daripada Tuhan. Makanya dalam pelajaran di sini kita akan belajar tentang Musa, bagaimana dia mengkhawatirkan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Padahal dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang tidak jauh dari Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia khawatir. Pada satu ketika dia khawatir. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya, Alkitab berkata bahwa kekhawatiran itu membungkukkan badan. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran itu akan menghalangi saudara untuk melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Dikatakan membungkukkan badan, artinya kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat yang lebih jauh yang Tuhan sudah rancang dalam hidup ini. Makanya kita harus berhati-hati. Hidup ini memang tidak bisa luput dari kekhawatiran, tapi yang Tuhan mau jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hati kita, menguasai hidup kita, sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Alkitab juga berkata lewat perkataan Yesus sendiri. Yesus katakan kekhawatiran itu tidak menambah sehasta jalan hidup kita. Ya, kekhawatiran itu tidak menambah sehasta jalan hidup ini. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam satu pengajaran yang khusus tentang kekhawatiran, bahwa umat Tuhan yang mempunyai Tuhan yang maha besar, ya, untuk senantiasa menjaga hati dan pikirannya, sehingga tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi. Iman di masa krisis itu adalah kebutuhan yang benar-benar harus kita harus jaga sedemikian rupa, sehingga iman itu harus tetap fokus dan tetap hidup. Alkitab juga berkata bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran juga itu dikatakan menghimpit firman. Alkitab berkata kekhawatiran menghimpit firman dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kekhawatiran itu menghalangi kita untuk berbuah. Ketika firman itu terhimpit dengan kekhawatiran, maka kita tidak akan memunculkan hidup yang menghasilkan buah. Makanya sangat jelas sekali Yesus mengajarkan
kepada umat Tuhan agar terus menjaga iman. Sekalipun di masa krisis, iman itu tetap terjaga dengan baik, untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita dikuasai oleh firman Allah. Kekhawatiran hanya membawa kita hidup dalam persoalan yang kita hadapi, bukan hidup dalam harapan-harapan. Jadi kekhawatiran itu hanya membawa kita hidup dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, bukan dalam harapan-harapan yang Tuhan janjikan. Dalam hidup ini Tuhan rindu, Tuhan mengajak kita belajar dari seorang Musa. Jadi kekhawatiran itu tidak pilih siapapun juga, tidak pandang bulu entah dia hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa seperti Musa. Tapi satu ketika Musa itu menjadi khawatir dengan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok yang penuh derita. Kekhawatiran mengosongkan hari esok yang berisi kekuatan. Jadi kekhawatiran itu tidak mengosongkan hari esok yang penuh dengan derita, tetapi kekhawatiran itu mengosongkan hari esok yang penuh dengan kekuatan. Tuhan menjanjikan hari esok kita di dalam perjalanan hidup ini dipenuhi dengan kekuatan yang dari Dia. Sebab itu Tuhan rindu kita tidak hidup dalam kekhawatiran atau tidak dikuasai dalam kekhawatiran. Kita jaga iman kita di saat krisis yang sementara terjadi, yang sementara melanda dunia ini. Tidak peduli ya negara apa saja di muka bumi ini mengalami krisis yang luar biasa, yang akan membuat orang-orang percaya juga akan tergores atau terpengaruh oleh masalah-masalah yang ada di muka bumi ini. Makanya jaga hati kita agar senantiasa fokus iman kita kepada Tuhan ya. Kekhawatiran lebih banyak membunuh sukses atau mimpi-mimpi kita, atau mimpi-mimpi manusia dibandingkan dengan kegagalan. Survei membuktikan hal tersebut, bahwa kekhawatiran lebih banyak membunuh sukses atau mimpi-mimpi yang dimiliki oleh umat manusia daripada kegagalan yang ada. Jadi musuh yang terbesar dalam kehidupan Bapak Saudara yang sering dimunculkan dimunculkan oleh iblis adalah agar manusia, orang percaya itu khawatir terhadap Tuhan yang sanggup menolong hidup ini. Alkitab mengajarkan sini satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana momen antara Tuhan dan Musa. Tuhan mengajari kembali Musa agar mengupgrade imannya di masa krisis, di masa di masa hal yang mustahil, agar mengupgrade terus imannya sehingga Musa bisa tetap kuat dan terus berjalan. Nah, selain taat, ada 3 keinginan Tuhan di masa krisis. Selain taat, ada 3 keinginan Tuhan di masa krisis. Yang pertama, di dalam ayat 23a kita akan baca, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Yang pertama, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Ayat yang ke-23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Ini yang pertama. Jadi selain taat, ada 3 keinginan Tuhan di masa krisis. Yang pertama, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan juga tidak pernah kurang. Dari dulu tetap sama seperti pribadinya. Bahwa Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan kuasanya. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Orang percaya harus dalam sikap iman yang seperti demikian. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, ya, tidak ada yang bisa membatasinya atau tidak pernah berkurang. Ya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini bisa kurang. Uang manusia bisa kurang uang, manusia bisa kurang sukacita, kurang damai, manusia bisa kurang kebahagiaan, manusia bisa kurang segala-galanya. Tapi Tuhan tidak pernah kurang kuasanya untuk memberi pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh percaya. Ya, makanya kita dalam hidup ini mari kita jaga iman kita di masa krisis untuk tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa yang saja yang sering menghambat kuasa Tuhan bekerja? Kadang-kadang kita mengukur Tuhan dengan kekuatan otak. Ya, apa saja yang bisa membatasi kuasa Tuhan itu bekerja? Ya, mengukur Tuhan dengan kemampuan otak. Ya, kita punya ukuran, pertimbangan, perhitungan yang sering kita pakai untuk mengelola ekonomi kita, mungkin untuk mengelola untuk mengelola bagian daripada hidup saudara dan saya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur takaran. Tidak ada takaran yang bisa mengukur ukuran kuasa Tuhan itu. Makanya dalam hidup ini percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup ini. Ini yang saya sampaikan pada kita pada saat ini, bahwa kita terus menjaga iman kita untuk percaya di masa krisis ini
bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Mengukur kemampuan Tuhan dengan kekuatan otak itu membatasi kuasa Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita menjadi manusia yang kalkulasi begitu tinggi dalam hidup ini karena kita punya perhitungan yang panjang dan pengalaman-pengalaman. Tetapi mengukur Tuhan itu tidak bisa dengan otak kita. Mengukur kuasa Tuhan itu tidak bisa dengan otak kita. Hanya iman. Hanya iman yang tak terbatas itu yang bisa mengukur kuasa Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam hidup ini Tuhan mengajar dalam poin pertama, selain taat, apa keinginan Tuhan ketika kita menghadapi masa krisis? Percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jangan mengukur Tuhan atau kuasanya dengan kemampuan otak saudara. Yang kedua, jangan fokus dengan masalah-masalah. Ya, fokus kepada Tuhan. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jangan kita fokus pada masalah yang kita hadapi. Masalah sejak kita lahir ke dalam dunia ini itu ada setiap saat dan sudah merupakan teman hidup. Tetapi dalam hidup ini Tuhan mengajar kita punya realita Tuhan yang hebat, realita kuasa Allah yang hebat. Di sanalah hidup kita harus ada untuk menjadi contoh dan teladan di masa krisis, dan supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang begitu hebat. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan mengukur Tuhan dengan kemampuan otak kita. Ya, fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah-masalah, jangan fokus pada krisis angin ribut yang ada. Apalagi yang menghalangi kuasa Tuhan. Yang ketiga selanjutnya yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja adalah kesombongan di hati. Apa itu kesombongan di hati? Ya, apa itu kesombongan di hati? Kesombongan di hati adalah sikap hati yang tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Itu sebuah kesombongan. Ya, kita berpikir bahwa kesombongan itu kita bisa punya sesuatu lalu kita banggakan, tunjukkan kepada orang lain. Tetapi yang Tuhan lihat, sebuah kesombongan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita tidak percaya dengan kuasa Allah, siapapun saudara pada saat ini, kalau tidak percaya dengan kuasa Allah yang begitu hebat, saudara adalah orang yang memiliki kesombongan di hati. Mari belajar merendahkan hati, tundukkan hati hidup ini, tundukkan pikiran kita, otak kita, tundukkan seluruh hidup ini di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu pada poin yang pertama. Kita fokus pada kuasa Allah yang begitu hebat. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, senantiasa hadir bersama dengan kita. Ya, jangan fokus pada masalah yang kita hadapi. Jangan biarkan hati ini dipengaruhi oleh rasa tidak percaya atau dipengaruhi oleh rasa kekhawatiran itu. Karena kesombongan di hati adalah sikap hati yang tidak percaya tentang kekuatan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Lalu kita lihat, jangan mengukur Tuhan dengan kemampuan otak kita. Tuhan rindu pada poin yang pertama ini. Selain taat, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, di dalam ayat 23 bagian B dikatakan, kita kembali baca Bilangan 11 ayat 23 bagian B. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang melakukannya? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Poin kedua, selain taat, apa yang Tuhan inginkan di masa krisis? Percaya Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Percaya Tuhan itu setia menggenapi firman-Nya. Dan ayat 23 bagian B, ya, kekuatan firman teruji sepanjang masa. Pemazmur berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, pemazmur juga berkata, firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Roma pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, makanya dalam hidup ini percaya bahwa Tuhan setia mengenapi firman-Nya. Ini bukan sebuah pengajaran yang terlalu sulit untuk dimengerti. Kita harus belajar agar kita bisa mengupgrade hati kita untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan itu setia menggenapi firman Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan yang sudah digenapi dalam firman Tuhan. Dan saya percaya penggenapan firman Tuhan dalam kesetiaan Allah yang begitu hebat itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita akan menikmati semua penggenapan-penggenapan itu. Terus kita percaya bahwa Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan itu sanggup mengubahkan, dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kuasa firman Tuhan yang tak terbatas juga. Percaya bahwa Tuhan itu setia menggenapi firman-Nya. Kita menunggu sebuah perubahan. Tapi saya berkata bahwa perubahan yang sempurna, perubahan yang luar biasa, perubahan yang mendatangkan sukacita yang besar, perubahan karena firman yang menjamah hidup manusia, dan firman yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu perubahan yang sangat luar biasa. Bukan cuma mengubah keadaan, tapi mengubah hidup manusia yang mungkin dalam keadaan terpuruk, dalam ketakutan, dalam segala hal yang dia hadapi, ikatan-ikatan dunia mengikat hidupnya. Ya, saya berkata bahwa firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan sanggup mengubahkan. Firman Tuhan itu menentukan jalan hidup manusia. Ya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menggenapi atau setia menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan menentukan hidup manusia. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Begitu jelas sekali bahwa firman itu menentukan hidup manusia. Kita selalu berpikir bahwa manusia hidupnya ditentukan oleh makan minum. Ya, kita cari duit untuk makan minum. Kita cari sesuatu yang berhubungan dengan materi, harta dunia untuk makan minum. Dan kita pikir bahwa itu yang menentukan hidup saudara. Alkitab tidak terbatas. Firman Tuhan tidak terbatas. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Makanya dalam hidup ini, percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia mengenapi firman. Saya punya pengalaman 20 tahun yang lalu. Ketika anak saya divonis ada benjolan di sebelah pipi kiri. Dan saya melihat dalam rasa takut, karena pipinya semakin besar. Ya, setiap hari saya melihat. Setiap saya memandang itu benjolan, saya khawatir apa yang akan terjadi dengan anak ini. Karena pipinya sebelah kiri itu semakin membesar. Ya, satu ketika saya berdoa, Tuhan berkata, daripada kamu memandang kepada masalahmu itu, mari lihat kepada janji firmanku. Mari lihat kepada firmanku. Sejak itu saya mengubah, saya balik titik pandangan saya balik seluruhnya untuk percaya apa yang Tuhan katakan, untuk percaya bahwa Yesus setia menggenapi firman. Lalu setiap hari saya berkata, nah, oleh bilur-bilurmu kamu sudah disembuhkan. Setiap hari saya berkata demikian. Kami sudah ke dokter berkata tidak bisa, harus dioperasi. Di rumah sakit RKZ Surabaya harus operasi, tidak bisa karena ini berbahaya. Ya, tapi saya memandang kemampuan saya apa? Saya nggak punya uang yang banyak. Saya tidak punya fasilitas yang memadai untuk membawa anak ini ke rumah sakit. Ya, saya hanya berkata, ya terserah Tuhan lewat firman-Nya. Setiap hari saya, istri dan anak-anak berkata, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Ya, satu ketika 6 bulan kemudian kami berdoa jam 9 malam. Ya, adik dari anak saya yang sakit itu berkata, Papa lihat benjolan yang ada pada kakak sudah hilang, lenyap. Ketika saya melihat, saya merasa heran. Ya, benjolan sebesar telur ayam itu seperti digali keluar tanpa campur tangan daripada medis pada satu. Sungguh saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi hidup ini harus kita belajar juga tentukan di dalam janji firman Tuhan. Hidup ini harus kita pelajari ya senantiasa ya. Kita terbiasa untuk menentukan hidup ini lewat apa yang kita dapatkan. Kita kerja keras, kita dapat A, kita dapat B, kita dapat segala sesuatu. Kita belajar tentukan hidup itu lewat itu. Seolah-olah semuanya itu yang bisa memenuhi. Saya katakan Yesus berkata itu tidak pernah salah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai hari ini anak saya sehat, 20 tahun sudah berlalu, pipinya normal. Ya, seperti ada digali di pipi kiri dan Tuhan menyatakan kesembuhan. Itu mujizat. Saya percaya firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kita yang seringkali yang salah. Kita menentukan hidup kita seolah-olah dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita miliki. Sudah lihat, di dunia ini semua kelabakan. Ya, tidak ada satupun kemampuan manusia yang bisa diandalkan di hari-hari, kecuali kita percaya dan berserah bahwa yang menentukan hidup ini adalah firman, di mana Tuhan itu setia menggenapi firman. Ya, jadi di samping taat, ada 3 keinginan Tuhan di masa krisis. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, percaya Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Yang terakhir,
Saya akan baca di dalam ayat yang ke 31 dan 32. Ayat 31, 32. Ayat 31, Bilangan 11 ayat 31, 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihemburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilinginya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekelilingi tempat perkemahan itu. Yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan di samping kita taat? Ya, pada poin yang ketiga. Percaya Tuhan punya cara spesial untuk menolong. Percaya bahwa Tuhan punya cara spesial untuk menolong. Ya. Kita lihat pada poin yang selanjutnya, di poin yang terakhir ini. Ada suatu kerinduan Tuhan bahwa kita sebagai umatnya percaya bahwa Tuhan punya cara-cara yang spesial untuk menolong. Ya, setiap peristiwa-peristiwa yang di Alkitab, yang pernah dicatat oleh Alkitab, semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Ya, yang sama hanya kuasanya, yang sama hanya Tuhannya yang dipercayai. Tapi semua peristiwa-peristiwa itu berbeda. Artinya Tuhan punya metode. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat menghadapi krisis dalam hidup ini. Jadi kita tidak boleh harus fokus dengan metode Allah yang mungkin pengalaman yang lalu kita pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Kita fokus seperti demikian. Tuhan punya cara-cara tersendiri untuk menolong. Ini pada poin yang terakhir. Di samping kita taat, pada poin yang terakhir yang Tuhan inginkan kita percaya Tuhan punya cara atau metode spesial untuk menolong kita di dalam menghadapi krisis hidup ini. Ya, Tuhan memakai angin untuk menghadirkan berkat daging bagi bangsa Israel. Ya, orang Israel merindukan daging dan akibat dari kerinduan mereka ini yang luar biasa sehingga Musa menjadi khawatir. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa dan ya dan amin. Firman Tuhan digenapi. Ya, ketika percaya bahwa Tuhan punya cara spesial untuk menolong, maka hal yang luar biasa terjadi. Tuhan memakai angin untuk menghadirkan berkat daging pada saat itu yang tidak dipikirkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin pada saat itu, yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah terdengar. Tuhan nyatakan pada saat itu dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan pakai burung gagak untuk membawa daging dan roti kepada Elia. Ya, Tuhan punya metode-metode tersendiri untuk menolong. Dia pakai burung gagak dan untuk menolong Elia pada saat di Sungai Kerit. Ya, padahal burung gagak kita tahu persis bahwa burung pemakan bangkai, pemakan daging. Tapi kenapa dia tidak memakan daging pada saat itu? Ya, Tuhan punya cara spesial untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan punya cara spesial untuk menolong. Tuhan pakai tongkat Musa untuk membelah laut Firaun. Kita lihat dengan sendirinya, begitu nyata kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan punya cara metode yang spesial untuk memberi pertolongan kepada kita. Ya, begitu luar biasa. Tuhan pakai tongkat Musa yang begitu sederhana untuk membelah laut Firaun. Tuhan pakai sungai Yordan yang kotor untuk menyembuhkan Aman yang sakit kusta. Seharusnya bukan di sungai yang kotor, tapi di sungai yang bersih, kata Naaman. Tapi Tuhan pakai sungai Yordan yang kotor untuk menyembuhkan Naaman pada saat itu. Jadi Tuhan punya cara spesial untuk menolong. Tuhan pakai ludah untuk mencelikan mata orang buta. Tidak semua sama metode Allah. Ya, artinya dalam hal ini saya katakan bahwa setiap mujizat Allah selalu baru bagi orang yang percaya. Setiap mujizat Allah yang Tuhan nyatakan selalu baru bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan pakai ludah untuk mencelikan mata orang buta. Apalagi Tuhan pakai bayang-bayangan Petrus untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, Tuhan punya metode dan cara tersendiri. Apalagi Tuhan pakai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Begitu banyak cara-cara Allah. Ya, tidak semua cara yang kita rancang itu tepat. Makanya dalam hidup ini kita harus belajar kembali. Kalau kita udah pakai cara kita sendiri dan kelihatannya mustahil, buntu, tidak bisa, ada cara Tuhan yang luar biasa. Ada metode Tuhan yang spesial untuk menolong saudara dan saya. Jangan khawatir dalam hidup ini. Jaga iman ini di masa krisis. Krisis akan berjalan terus
terus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi orang yang menjaga iman akan selalu menikmati mujizat-mujizat yang baru dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bawa ke rumah dan renungkan setiap saat bahwa benar dalam selain taat itu apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rindu, Tuhan ingin kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya. Percaya Tuhan setia mengendapi firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan punya metode yang spesial untuk memberi pertolongan bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati saudara pada saat ini. Puji Tuhan, kita akan pujikan sebuah pujian yang lama dan saya percaya pujian ini bisa memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita pujikan pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka saudara yang berserat, tetap jaga iman saudara di masa krisis. Tetap percaya Tuhan luar biasa, kuasanya tak terbatas. Tetap percaya Tuhan setia, firman-Nya Dia akan genapi. Dan tetap percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Kita akan berdoa pada saat ini. Mungkin saudara yang sakit, taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah saudara pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami panggil namamu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa, tidak terbatas. Kami percaya bahwa Engkau setia menggenapi firman. Kami percaya bahwa Engkau punya cara tersendiri untuk menolong kami. Sebab itu Tuhan jamah setiap umat, mereka yang sakit pada saat ini. Ada yang sakit di paru-paru, di jantung, di liver, di ginjal, bagian-bagian organ tubuh yang lain. Dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus, kesembuhan nilai nyata dengan cara Tuhan. Dalam kehendak Allah, dalam kuasa Allah yang luar biasa, Engkau sembuh oleh karena kekuatan Tuhan.
Hamba-Mu percaya Tuhan, mereka akan mengalami sukacita yang besar ketika pertolongan-Mu datang atas hidup mereka. Mungkin mereka menghadapi jalan buntu dalam menghadapi krisis hidup ini. Masalah apapun, entah itu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, Tuhan jamah dalam nama Yesus, jalan keluar terbuka. Engkau sudah pakai caramu tersendiri, tapi mereka engkau tidak bisa. Tapi saat ini dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Kiranya jalan terbuka dari Tuhan menjadi milik-Mu pada saat ini. Karena Tuhan buka jalan. Bahkan Dia adalah jalan itu sendiri yang memberi pertolongan bagi-Mu pada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan yang luar biasa ini hadir di tengah-tengah umat-Mu, bersama dengan umat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu, meteraikan di hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Inti daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Hendra Pandian, intinya adalah fokus kepada kuasa Tuhan. Kalau kita fokus kepada kuasa Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini kita sedang merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus. Mari sama-sama tetap kita fokus kepada janji Tuhan itu, yang akan memulihkan kita, yang akan membebaskan kita, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri akan ibadah ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya ujian kami, penyembahan kami, terutama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pastor Hendra Pandian Tuhan. Engkau berkati dia di mana saja hamba-Mu berada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintah kami, negara kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, kepala daerah Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan tolong mereka semua supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Apalagi hari-hari ini seluruh dunia bahkan pun di Indonesia sedang menangani akan COVID-19. Tuhan tolong Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Kemampuan bagi para medis yang ada Tuhan, supaya mereka dapat bekerja lebih luas lagi. Engkau berikan kesehatan, kekuatan mereka. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, di balik itu ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati jemaat GPD Immanuel Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap pada fokus pada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua, akan menjemput kita di awan-awan yang bermain. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.